Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bulia hari ini. Dan kita bertemu secara video pembelajaran. Dan kalian siapkan diri kalian untuk menyiapkan semuanya ya nak. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa terlebih dahulu kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran terakhir, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya, di tema 4, di tema 6 di subtema 4 ya. Nah, coba sekarang kalian bisa buka buku kalian halaman 182 ya. Di halaman 182 itu ada seorang bapak-bapak yang sedang menyiram tanaman. Ini siapakah? Pak Danu adalah tukang kebun di sekolah Rasti. Rasti dan teman-teman mengamati Pak Danu bekerja. Beliau sedang menyiram dan memberi pupuk pada tanaman di taman. Rasti ingin tahu pendapat beliau tentang merawat tanaman. Seusai bekerja, Pak Danu diwawancarai oleh Rasti. Rasti bersyukur mengenal Pak Danu. Rasti mendapat banyak informasi tentang cara merawat tanaman dari Pak Danu. Yuk kita sama-sama simak percakapannya di halaman 183 di buku kalian. Rasti, maaf Pak, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Tentu saja boleh. Mengapa tumbuhan penting bagi kehidupan kita? Karena tumbuhan memberi banyak manfaat. Bagaimana jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan? Jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan, banyak terjadi kerusakan dan bencana alam. Apa contoh kerusakan dan bencana alam tersebut? Misalnya banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan. Apa contoh perbuatan merusak kelestarian tumbuhan? Misalnya menebangi pohon sembarangan dan membiarkan tanaman kering tidak terawat. Bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan? Contohnya, tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan rajin menyirami tanaman yang ditanam di rumah. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Oke, itu adalah percakapan antara Rasti dan Pak Danu tentang tanaman, tentang mengapa tumbuhan itu penting buat kita. Terus bagaimana jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan? Terus apa saja contoh dan bencana alam yang bisa terjadi ya. Nah, terus apa saja perbuatan yang merusak kelestarian tumbuhan, apa saja? Lalu bagaimana cara merawat atau melestarikan tumbuhan? Seperti itu. Ya, Nak ya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan atau ada kalimat tanya yang memakai kata mengapa, bagaimana, apa, ya, dan bagaimana juga tuh. Ada pakai mengapa, bagaimana, dan apa, ya. Nah, coba sekarang di sini kita lihat menulis jawaban pertanyaan dengan huruf tegak bersambung. Bacalah teks percakapan pada buku siswa.
Nah, kalian bisa simak buku kalian. Di halaman 184, apa akibat tidak menjaga kelestarian tumbuhan? Jawabannya adalah apa? Ayo, apa akibat kalau kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan? Nah, apa saja? Nah, jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan, itu jawabannya adalah akan banyak terjadi kerusakan dan bencana alam. Oke, jawabannya adalah nomor 1, bagian A, akan banyak terjadi kerusakan dan bencana alam. Oke. Selanjutnya, yang nomor B, apa contoh perbuatan merusak kelestarian tumbuhan? Yang ditanya apa saja contoh kerusakan, jika kerusakan kelestarian tumbuhan apa saja? Apa saja perbuatan merusak? Yang ditanya perbuatannya apa saja ya, perbuatan merusak kelestarian tumbuhan? Ya, jawabannya adalah misalnya menebangi pohon sembarangan, lalu membiarkan tanaman kering, tidak terawat, atau tidak pernah menyiram tanaman. Boleh seperti itu. Itu contoh perbuatan merusak kelestarian tumbuhan. Oke, untuk selanjutnya, ada bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan. Lalu kita harus bagaimana ya untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Misalnya tidak menebang pohon secara sembarangan, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan rajin menyirami tanaman yang ditanam di rumah. Kalau memang punya tanaman di rumah ya rajin disiram, seperti itu. Oke, dan terakhir, apa contoh kerusakan dan bencana alam yang akan terjadi jika kita tidak melestarikan tumbuhan? Yaitu banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan. Seperti itu ya, Nak. Nah, tuh nanti videonya bisa diulang-ulang ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, mendiskusikan fungsi kata tanya. Apa fungsi dari kata tanya mengapa dan bagaimana? Nah, mengapa itu berfungsi untuk menanyakan sebuah sebab. Ya. Mengapa tumbuhan penting bagi kehidupan kita? Mengapa? Nah, lalu bagaimana? Bagaimana itu berfungsi untuk menanyakan sebuah keadaan atau sebuah cara. Bisa. Bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan? Bagaimana keadaannya, bagaimana? Gitu. Ya, itu. Oke. Terus selanjutnya, melatihan gerakan keseimbangan. Ya, ayo lakukan di sini. Kalian biasa di rumah atau di teman-teman bermain, ini pernah kalian lakukan. Ya, berlatih keseimbangan tubuh dalam berjalan. Ya. Nah, jadi dengan alat misalkan di bangku kecil atau bangku panjang, kalian coba seperti itu. Ya, itu adalah gerakan melatih keseimbangan. Ya, kita dari ujung bangku, ujung kayu sampai dari start sampai finish, apakah kita bisa melewatinya? Seperti itu ya, Nak. Oke. Kalian bisa lihat di halaman 186. Oke, untuk selanjutnya, pentingnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sekolah dilakukan dengan piket kebersihan kelas. Di setiap kelas dibentuk kelompok piket kebersihan. Tugasnya menyapu, membersihkan papan tulis, dan merapikan meja kursi.
Kegiatan tersebut dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Tujuannya adalah melatih kerukunan, kedisiplinan, dan pola hidup sehat. Seperti itu, melakukan latihan gerak keseimbangan. Kalau kita di dalam kelas, kita akan praktekkan. Tapi karena kita seperti ini, jadi tidak ya. Oke, untuk selanjutnya di pembelajaran 6, menulis sebuah percakapan. Di sini tidak usah ya nak, tidak usah. Nah, untuk selanjutnya saja. Nah, di sini ada tabel. Tetapi sebelum tabel, halaman 191 dibuka dulu nak. Ya, dibuka dulu. Ayo mencari tahu. Rasti bersama ibu berbelanja berbagai bahan makanan. Berikut adalah bahan makanan yang dibeli Rasti. Bayam 1 kilo sama dengan 10 ons. Cabai 3 ons sama dengan 300 gram. Melinjo 5 ons sama dengan 500 gram. Tahu 5 ons sama dengan 500 gram. Merica 3 ons sama dengan 300 gram. Nah, di situ jika kalian sering ikut ibu ke pasar, silakan amati belanjaan sayuran ibu kalian ya. Nah, oke, terakhir, amati sikap berikut ini, tunjukkan perilaku yang mengganggu jalannya diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi itu adalah bermusyawarah. Ya, diskusi itu bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah hasil, sebuah keputusan. Nomor 1, siswa mengungkapkan pendapat dengan sopan dan jelas. Checklist atau silang. Ya, kalau checklist, iya, itu perilaku yang benar. Tetapi kalau silang, itu perilaku yang mengganggu. Di sini jawabannya ya, betul sih. Itu jawabannya checklist nak, centang. Nah, siswa pergi tanpa izin ketika diskusi berlangsung. Ini adalah perbuatan mengganggu. 3. Siswa berbicara sendiri ketika teman yang lain sibuk berdiskusi. Ini adalah perbuatan mengganggu. 4. Siswa menghargai pendapat teman dalam berdiskusi. Ini kasih tanda centang karena ini adalah perbuatan yang baik. 5. Siswa memaksakan pendapat sendiri kepada peserta lain. Ini adalah perbuatan mengganggu. Perbuatan yang mengganggu berikan silang. Perbuatan yang bagus, yang baik, berikan tanda centang. Begitu. Oke, sampai sini pembelajaran kita cukup ya. Semoga dapat bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.